Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5. Studi kasus Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Atas nama saya Zulkifli Rusming S dan Muhammad Nurfaizi. Latar belakang. Dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi dan komputer, maka banyak perusahaan yang mengadopsi sistem informasi berbasis komputer sebagai bagian penting dari kelancaran kegiatan operasi perusahaan, tidak terkecuali pemerintah. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung merupakan salah satu balai yang menerapkan teknologi informasi TI dalam bidang sasaran kinerja pegawai SKP. Dalam bidang tata kelola teknologi informasi, terdapat sebuah kerangka kerja COVID untuk mengukur kematangan memanfaatkan IT di sebuah organisasi. Kerangka COVID-5 membagi proses teknologi informasi menjadi 5 domain, yaitu EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, AEPO, Alike, Plan, dan Organize, BAE, DSS, MEA, dengan keseluruhan 37 proses yang ada di dalamnya. COVID berfungsi untuk mempertemukan semua kebutuhan kontrol dan isu-isu teknik. Selain itu, COVID juga dirancang sebagai alat bantu untuk memecahkan permasalahan pada IT government dalam memahami dan mengolah risiko serta keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya informasi. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengaudit keamanan informasi pada sistem ESKP dengan menggunakan framework COVID-5 dengan domain Evaluate, Direct, and Monitor, Alike, Plan, Organize, Build, Accurate, and Implement, DSS, dan Monitor, Evaluasi, Assure, guna mengetahui keamanan informasi pada sistem EKTP di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap sistem menggunakan aplikasi Nessus Scanner dan AlphaGmeter. Landasan teori. Audit pada dasarnya adalah proses sistematis dan objek dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tindakan ekonomi guna memberikan asersi atau pernyataan dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan mengomunikasikan hasil kepada pihak terkait. Tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi, tata kelola IT. Tata kelola TI sebagai tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi sebagai bagian dari tata kelola bisnis, terdiri dari kepemimpinan, struktur, dan proses-proses organisasi yang memastikan bahwa TI organisasi tersebut bisa mendukung menyampaikan strategis organisasi. Pentingnya tata kelola teknologi yaitu adanya perubahan peran TI dari peran efisiensi ke peran strategik yang harus ditangani ke level korporat. Banyak proyek TI strategik yang paling umum yang penting namun gagal dalam pelaksanaannya karena hanya ditangani oleh teknisi TI. Keputusan TI di Dewan Direksi serta bersifat ad hoc atau tidak terencanakan dengan baik. TI merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis yang memberi imbas penting bagi organisasi dalam mencapai misi, visi, dan tujuan strategik. Kesuksesan pelaksanaan TI harus dapat terukur melalui metrik tata kelola TI. Tata kelola teknologi informasi dan manajemen teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi dan manajemen teknologi informasi memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai, mengevaluasi pemangku kepentingan, kebutuhan, kondisi, dan pilihan. Menetapkan arah melalui prioritas dan mengambil keputusan, pemantauan kerja, kepatuhan, dan memajukan terhadap arah dan tujuan. Salah satu kunci
Fokus tata kelola teknologi informasi adalah untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis. COVID-5. COVID-5. COVID-5 atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan generasi terbaru dari ISACA dibuat berdasarkan pengalaman pengguna COVID selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan pengguna dari bidang bisnis, komunikasi, IT, risiko asuransi, dan keamanan. COVID-5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses. COVID-5 menyediakan kerangka kerja yang kooperatif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen aset informasi dan teknologi. Prinsip COVID-5. COVID-5 Control Objective for Information and Related Technology secara umum memiliki 5 prinsip, yaitu maintain stakeholder network, converter and entrepreneurship end-to-end, apply to a single intelligent framework, enabling a holistic approach, separating government from management. Domain COVID-5. COVID-5 framework dirancang dalam 5 domain yang masing-masing mencakup penjelasan rinci termasuk paduan secara luas yang bertujuan tata kelola dan manajemen. 5 domain pada PAD 5 pada COVID-5 adalah IDM, APO, BIE, DES, MEA. Pengukuran tingkat kematangan mature level. Salah satu pengukur dan kinerja suatu sistem teknologi informasi dalam model kematangan mature level. Model kematangan dilakukan untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi menggunakan framework COVID dengan informasi menggunakan metode penilaian atau scoring. Tujuannya adalah untuk adalah organisasi dapat mengetahui posisi kematangan teknologi informasi saat ini dan organisasi dapat terus-menerus berkesinambungan berusaha meningkatkan level ke tingkat tertinggi agar aspek governance terhadap teknologi informasi dapat berjalan dengan lancar. Audit server. Audit server merupakan jenis server review satu atau lebih auditor yang bukan anggota dari pengembang perangkat di luar organisasi yang melakukan pemeriksaan input dan dari produk perangkat lunak. Proses server untuk menilai suatu dengan sesuai dengan spesifikasi standar perjanjian kontrak dan atau kriteria lainnya. Prinsip audit software sebagai berikut: ketetapan waktu, open source reflection, bibliographic reflecting, innovative analysis of document, scientific research or learn, continuous review, dan elaboration. Pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus di mana lokasi penelitian ini di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Studi ini mengukur kematangan pengendalian proses teknologi informasi yang terjadi di lembaga-lembaga rangka mencapai tujuan institusional didasarkan pada COVID Framework versi 5. Analisis tingkat kematangan saat ini. Dari hasil jawaban kuesioner dan hasil wawancara dari narasumber instansi balai yang diperoleh saat melakukan analisis tersebut, analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah untuk mencapai tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi saat ini. Akan tersedia jawabannya dengan nilai 0 sampai 5. Pengumpulan bukti. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bukti untuk menunjukkan adanya kekurangan pada sistem ESKP. Menggunakan bukti ini dilakukan dengan bantuan tools audit yaitu Nexus 6.1 dan tools testing adalah Apache JMeter. Tool Nexus berfungsi dengan alat untuk mengaudit kerentanan sebuah sistem aplikasi berbasis website. Oke. Analisis kesenjangan bisa dilihat. Untuk jelasnya Anda bisa pause sebentar dan membandingkan dengan materi yang akan datang. Yap. Pembahasan. Dari grafik yang tadi dapat dilihat kesenjangan antara masing-masing proses
Kesimpulan dari spider chart di atas adalah ke-10 proses COVID-5 belum ada sesuai target, yaitu 4,0. Dari 10 proses belum ada satupun proses yang masuk dalam kategori. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa permasalahan pada proses pengamanan sistem informasi, terutama pada sistem ESKP, yaitu pada IDM 0,3. Masalah pada bagian ini adalah Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung belum secara rutin melakukan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Penggunaan permasalahan hanya dilakukan dengan menunggu solusi dari pihak terkait seperti pemerintah, kelautan, atau perikanan. Laporan permasalahan yang diterima oleh Kepala Balai hanya sebatas laporan permasalahan, bukan untuk mengembangkan solusi. Untuk proses APO 12, yaitu tidak ada perkiraan frekuensi kerugian yang berkaitan dengan risiko TI. Tidak ada pelaporan secara khusus ke bagian-bagian yang mengalami dampak ke permasalahan. Sedangkan untuk BAI 0,6 yaitu tidak melakukan pelaporan secara rinci terhadap permasalahan dan perubahan yang ada. Permasalahan pada APO 13 yaitu user SKP saat ini dipegang oleh dua orang tersebut memiliki hak sepenuh terhadap sistem ESKP. Permasalahan muncul ketika dua orang tersebut akunnya dimiliki oleh semua pegawai. Ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung. Karena dengan menyebarnya akun, maka siapa saja dapat mengakses dengan mudah dan dapat merusak dan menghapus data ESKP yang telah diinputkan oleh pegawai. Sedangkan untuk BAI 06 yaitu tidak melakukan pelaporan secara rinci terhadap permasalahan dan perubahan yang ada. Permasalahan pada proses DSS 01 kurangnya perlindungan terhadap bencana alam maupun buatan manusia. Tidak ada prosedur khusus yang melakukan pengecekan histori ruangan server, tidak ada batasan sehingga banyak orang lain yang dapat mengakses server. Untuk DSS 02, masalah yang muncul yaitu tidak melakukan pemeriksaan dengan pengguna untuk mengetahui apakah layanan telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan permasalahan. DSS 03, masalah yang dihadapi adalah belum memantau berkelanjutan dari masalah dan kesalahan yang dikenal pada layanan, dan pada DSS 05 adalah belum melakukan filter seperti email dan downloading untuk melakukan informasi yang tidak diminta, misalnya spyware, phishing email. Tidak melakukan pelatihan berkala tentang malware di email internet dan email pengguna. Informasi tidak enkripsi hanya dilakukan penyimpanan di folder komputer. Pengujian verbit terhadap sistem ESKP. Hasil dari analisis vulnerability terhadap sistem ESKP dapat diketahui dari beberapa kelemahannya bisa menjadi pintu masuk bagi hacker untuk menguasai sistem ESKP. Hasil yang ditunjukkan Nessus Scanner dapat diketahui terhadap 45 jenis kelemahan terdiri dari berbagai kategori medium, yakni medium dan info. Pada gambar di samping ini ditunjukkan hasil. Dari gambar di samping dapat diketahui jenis kelemahan tersebut dinyatakan sebagai berikut. Kategori medium sebanyak 8 kelemahan, kategori low sebanyak 4 kelemahan, dan kategori info sebanyak 33 kelemahan. Oke, demikian pula presentasi untuk kelompok 1 ini. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila Anda tertarik dengan dokumen ini, Anda bisa menceknya di deskripsi. Kami ucapkan terima kasih.